Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Pencemaran air adalah kondisi di mana kualitas air menjadi tercemar atau terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya bagi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Zat-zat berbahaya tersebut berasal dari aktivitas manusia berupa limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. Penyebab dari pencemaran air yaitu terganggunya masalah kesehatan, merusak ekosistem perairan, dan mengurangi ketersediaan air bersih untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air antara lain, yang pertama limbah industri, yaitu dari pabrik-pabrik dan industri. Yang kedua limbah domestik dari aktivitas manusia sehari-hari seperti tinja dan deterjen. Yang ketiga, limbah pertanian, yaitu pemakaian pestisida atau pupuk kimia berbahaya. Yang kelima, pembuangan sampah secara langsung ke danau, laut, maupun sungai akan mencemari air. Yang kelima, kebakaran hutan. Air limbah dan abu yang akan masuk ke dalam sungai akan mencemari air. Yang keenam, minyak dan bahan bakar. Minyak yang tumpah dari kapal atau kendaraan bermotor yang akan mengalir langsung ke sungai akan menyebabkan pencemaran air. Yang ketujuh, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, klorin, dan arsenik. Ciri-ciri air yang tercemar. 1. Perubahan warna. Air yang tercemar seringkali memiliki warna yang tidak biasa, seperti kecoklatan, kehijauan, atau warna lain yang tidak normal. 2. Bau yang tidak sedap. Air yang tercemar seringkali memiliki bau yang tidak sedap, seperti bau lumpur, bau klorin, atau bau lain yang tidak biasa. 3. Rasa yang aneh. Air yang tercemar dapat memiliki rasa yang aneh seperti rasa metalik, rasa asin, atau rasa lain yang tidak normal. 4. Kehadiran zat mengambang. Air yang tercemar seringkali memiliki zat-zat mengambang seperti sampah, limbah industri, atau bahan kimia berbahaya. 5. Pertumbuhan ganggang. Air yang tercemar seringkali memiliki pertumbuhan ganggang yang berlebihan, menimbulkan warna hijau atau kehijauan pada air. 6. Kehadiran zat berbahaya. Air yang tercemar dapat mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, pestisida, bahan kimia industri, bakteri patogen, dan lain-lain. 7. Gangguan pada kehidupan perairan. Air yang tercemar dapat menyebabkan kematian atau gangguan pada kehidupan organisme perairan, seperti ikan, tumbuhan, dan makhluk lain. Ada beberapa dampak yang dapat terjadi akibat pencemaran air, antara lain, yang pertama, gangguan kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan, penyakit kulit, gangguan pernapasan, penyakit parut, dan berbagai penyakit lainnya jika dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan mandi dan memasak. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Zat-zat yang berbahaya dalam air dapat meracuni makhluk hidup di ekosistem perairan seperti ikan, tumbuhan air, dan mikroorganisme, serta menyebabkan kematian massal dan gangguan pada rantai makanan di perairan. Yang ketiga, menurunnya kualitas sumber air. Pencemaran air dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber air bersih yang digunakan untuk irigasi, kebutuhan industri, dan konsumsi manusia, sehingga mengurangi ketersediaan air bersih untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Yang keempat, kerugian ekonomi.
Pencemaran air dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan industri karena mempengaruhi produktivitas pertanian, perikanan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bergantung pada kualitas air yang baik. Yang kelima, gangguan dalam distribusi air. Pencemaran air dapat mengganggu sistem distribusi air bersih dan mempersulit pemurnian air untuk dikonsumsi sehingga meningkatnya biaya pengelolaan air bersih bagi pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, meningkatnya konflik air. Pencemaran air dapat menyebabkan peningkatan konflik antara pemangku kepentingan yang bersaing untuk mendapatkan akses ke sumber air bersih yang semakin langka dan tercemar. Yang terakhir, penurunan daya tarik destinasi wisata. Pencemaran air dapat merusak keindahan dan kebersihan destinasi wisata seperti pantai, danau, dan sungai, sehingga menurunkan daya tarik wisata dan berpotensi merugikan sektor pariwisata. Nah, beberapa solusi untuk mengatasi pencemaran air di antara lain. Yang pertama, pengelolaan limbah yang baik. Industri, pabrik, dan rumah tangga perlu melakukan pengelolaan limbah yang baik dengan menjalankan sistem pengelolaan limbah yang efektif sebelum dibuang ke perairan. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan pengelolaan limbah dapat membantu mengurangi pelepasan zat-zat berbahaya ke dalam air. Kemudian yang ketiga, penyuluhan dan edukasi masyarakat. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air, pengelolaan limbah, dan penggunaan air secara bijak dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan sumber air. Kemudian yang keempat, pengendalian penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Nah, petani dan perkebunan perlu memperhatikan penggunaan pestisida dan pupuk kimia dengan bijak agar tidak mencemari air, tanah, dan sungai. Kemudian yang kelima, peningkatan sistem sanitasi. Nah, pemerintah perlu meningkatkan sistem sanitasi untuk mengurangi pencemaran air oleh limbah domestik yang belum terkelola dengan baik. Kemudian yang keenam, pembuatan zona hijau. Pembuatan zona hijau di sekitar sungai, danau, dan reservoir dapat membantu menyerap limbah dan zat-zat berbahaya sebelum mencemari air. Kemudian yang ketujuh, penegakan hukum yang ketat. Pemerintah perlu menegakkan hukum yang ketat terhadap perusahaan atau individu yang melakukan aktivitas yang mencemari air, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kemudian yang terakhir yaitu promosi penggunaan air daur ulang. Nah, mendorong penggunaan air daur ulang dan sistem pengelolaan air yang efisien dapat membantu mengurangi pemborosan air dan mengurangi tekanan terhadap sumber air yang bersih. Nah, itulah solusi dari saya. Mungkin dengan melakukan berbagai solusi di atas secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat mencemari lingkungan di sekitar kita. Nah, sekian dari kami, video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.